Oke, udah bersih ya. Oke, jadi sekarang kita masih berada di Universitas Pekalongan yang berada di Jalan Sriwijaya. Oke, langsung kita masuk saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rusyadi, biasa dipanggil Azza. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal materi yang sudah saya ikuti kemarin, yakni seminar profetik atau untuk sebagai calon guru. Jadi jadi saya ambil satu materi yaitu yang berjudul public speaking untuk aktualisasi diri. Oke. Jadi yang kemarin itu pada Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 itu kemarin ada pemateri yang mengisi tentang judul tersebut itu bernama Kak Lilih Arya Legawa. Beliau adalah lulusan Universitas Pekalongan dan beliau adalah salah satu speaker yang terkenal yang berasal dari Pekalongan. Jadi beliau mengisi tentang bagaimana sih cara penerapan public speaking di depan umum dan apa saja manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari public speaking tersebut. Oke, jadi public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan pendapat atau pesan secara terstruktur dan informatif. Kemudian tujuan dari public speaking itu adalah untuk menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan kepada audiens dan mempengaruhi orang lain, dan untuk menghibur audiens atau orang-orang yang berada di depan umum. Tujuan dari public speaking itu sendiri adalah untuk memberikan informasi, kemudian untuk memengaruhi orang lain, dan untuk menghibur uh, dan memotivasi agar acara tersebut bisa berjalan dengan hikmat. Oke, contoh public speaking yang biasa kita temui adalah yang pertama adalah presentasi di depan kelas, kemudian pidato, kemudian bisa juga kita presentasi di depan umum, kemudian MC itu juga salah satu dari public speaking ya. Jadi kemarin materi yang disampaikan itu bagaimana kita cara untuk mengontrol diri dan mengontrol nervous untuk bagaimana kita bisa melancarkan acara tersebut dengan baik. Seperti itu. Mungkin ini salah satu dari contoh dari public speaking itu sendiri. Karena saya berada di kawasan parkir di Gedung A Universitas Pekalongan. Ini salah satu kegiatan dari public speaking itu sendiri. Berbicara di depan umum. Jadi yang namanya public speaking itu tidaklah mudah. Karena yang pertama kita harus mengontrol nervous atau gugup. Nah itu, yang pertama itu kita harus mengontrol yang namanya nervous. Nah, cara mengontrol nervous itu ada berbagai cara. Salah satunya yang mungkin saya dapat dari materi kemarin, salah satunya adalah kita bisa menghirup nafas dalam-dalam, kemudian kita buang pelan-pelan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pada materi kemarin juga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya penyampaian kita sebagai MC. Ya, beliau menyampaikan ada dua versi MC, yaitu MC formal dan MC non formal. MC formal itu biasanya kita sebagai MC itu agak sedikit nadanya direndahkan, jadi tidak menggunakan nada yang tinggi, jadi menggunakan nada rendah. Kemudian ekspresinya agak sedikit kaku karena acara tersebut formal. Kemudian untuk MC non formal, kita sebagai pembawa acara atau MC itu kita harus bisa membawakan acara tersebut dengan sangat hikmat atau secara terstruktur. Karena MC non formal sendiri itu bertujuan untuk mengentertain atau menghibur kita sebagai audiens atau penonton itu sendiri. Jadi public speaking itu sendiri itu adalah salah satu kemampuan yang harus kita asah atau kita pelajari agar kita bisa
berbicara di depan umum secara baik atau secara terstruktur. Nah, jadi public speaking itu sendiri bagi saya itu memiliki insight yang sangat penting dari materi yang kemarin. Poin yang saya dapatkan itu adalah jadi public speaking itu penting bagi kita sendiri atau bagi diri sendiri karena itu adalah salah satu kemampuan agar kita tidak terlalu kaku atau terlalu lurus berbicara di depan umum, dan kita juga harus bisa mengontrol nervous atau rasa gugup kita. Jadi public speaking itu sendiri itu sangatlah penting bagi kehidupan kita agar ketika kita bisa berbicara di depan umum, maka semuanya itu akan menjadi lebih mudah. Dan mungkin bagi kalian yang masih merasa takut atau malu untuk berbicara di depan umum, mulailah berlatih. Karena kalau kalian itu tidak mau belajar dari public speaking itu sendiri, maka nanti yang akan kesusahan yaitu kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian kok saya berani sih berbicara di depan umum seperti ini atau berbicara di halaman parkir Unikal ini? Ya karena itu saya masih belajar. Ini saya berbicara di depan sini itu saya juga masih belajar karena apa? Itu sebagai bentuk rasa ingin mengupgrade diri agar saya tidak malu berbicara di depan umum. Nah, jauh sebelum saya bisa ngomong di depan seperti ini, jadi background saya itu adalah dulunya itu pondok pesantren. Nah, di sana itu kita itu diajarkan agar kita itu bisa berbicara di depan umum, terusus untuk di masyarakat. Karena pondok pesantren itu sangatlah ikat dengan yang namanya agamis, jadi kita harus dipaksa untuk bisa, contoh, yang pertama kita harus bisa kultum di depan orang. Yang kedua, kita mungkin sebagai laki-laki kita harus bisa khotbah Jumat seperti itu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana sih caranya kita bisa mengontrol rasa gugup kita atau mengontrol emosi kita saat berbicara di depan umum itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian public speaking sebagai penerapan untuk masa depan. Apalagi dari materi kemarin yaitu kegiatan Prophetic Plus itu untuk menjadikan kita menjadi guru, sebagai calon guru yang lebih profesional. Nah, public speaking itu sendiri itu penting bagi kita sebagai calon guru. Karena apa? Dengan public speaking itu sendiri, kita bisa yang namanya mengontrol murid-murid yang ada di depan kelas. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan kelas atau mengontrol suasana kelas, maka suasana kelas akan menjadi sangat tidak teratur atau tidak terstruktur seperti itu, teman-teman. Mungkin sebagai kita sebagai calon guru, public speaking itu adalah skill yang paling benar-benar dasar yang harus kita pelajari. Nah, selain itu, entah kita penerapannya itu harus seperti apa, entah kita penyampaiannya itu seperti apa, itu mungkin itu bisa bervariasi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya, dari poin-poin saya yang sudah sampaikan, dari apa yang saya sudah dapat dari materi 4 hari materi seminar profetik ini. Jadi seminar profetik ini diadakan oleh Fakultas FKIP, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu diadakan 4 hari, dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Nah, salah satu materi yang saya ambil untuk menjadi tugas itu adalah yang satu ini, yaitu public speaking untuk aktualisasi diri. Karena bagi saya itu adalah sangat penting dan skill sangat-sangat dasar bagi kita untuk sebagai calon guru, dan kita harus bisa mempelajari itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.